Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbalan, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan. Ya Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala kumpulkan kita ya di sini dalam ruangan penuh barokah ini, ya dalam kegiatan manasik umroh sesuai dengan sunnah Nabi tercinta Muhammad SAW. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini insyaallah ada 3 poin yang harus kita persiapkan, yang akan kita bahas insyaallah, ya terkait dengan umroh ini. Yang pertama adalah poin sebelum umroh. Ini yang kita lakukan sekarang ini, ya kita insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah ya kita akan menjalankan ibadah yang mulia ini. Maka ada hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum kita berangkat. Kemudian yang kedua adalah poin ketika umroh. Kemudian yang ketiga adalah setelah umroh. Poin yang pertama itu sebelum umroh. Yang pertama adalah penting bagi kita untuk meluruskan niat dan menyiapkan ilmu. Meluruskan niat adalah perkara tentu yang sangat penting sekali, karena Nabi tercinta Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran tergantung dengan niatnya. Maka niat adalah perkara yang pokok, yang penting sekali, yang sepertinya ini perkara yang sepele, perkara yang sepertinya kita semua tak faham Ustaz. Kita tahu niat memang ada, memang penting, tapi faktanya manusia banyak sekali tergelincir dalam masalah niat ini. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Aku tidak mengobati sesuatu, memperbaiki sesuatu yang paling sulit daripada niat. Karena niat memang berat sekali bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya hati ini berbolak-balik. Ada sebagian orang yang dia kenapa umroh, kenapa haji, karena tidak enak sama tetangganya. Ini diomongin orang, kenapa itu orang kaya kok tidak haji, kok tidak umroh. Akhirnya ya udah kita harus umroh, harus haji. Kenapa? Tidak enak. Ya ini salah dalam niat. Ya maka harus diluruskan, kenapa saya umroh, kenapa saya haji? Ya lillahi rabbil alamin. Ya kita lakukan karena untuk mengharapkan wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini pun nanti akan paling sering kita ingatkan di sini. Karena tadi niat itu berbolak-balik. Hari ini kita ikhlas, bisa jadi besok ingin riya. Besok ikhlas, besoknya lagi riya, gitu. Gitu manusia keadaannya. Maka ini akan terus kita ingatkan. Ya kita nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala insyaallah ya kita akan berangkat bareng-bareng dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala
Ya maka penting bagi kita nanti untuk saling watawasau bil haq watawasau bis sabar, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan di atas kesabaran. Kemudian yang kedua adalah ya penting bagi kita untuk menyiapkan ilmu. Ya, ilmu di sini nanti ya ada beberapa hal tentunya. Yang pertama terkait apa yang menjadi kebutuhan kita ya berupa perlengkapan, misalnya perlengkapan ini nanti penting juga, tapi nanti tidak Anda bahas panjang lebar di sini. Insya Allah nanti akan ada forumnya sendiri. Ya perlengkapan apa saja yang kita butuhkan. Yang mana tentu dengan semakin baiknya perlengkapan ini maka akan semakin memudahkan kita nanti sewaktu sampai di tanah suci. Kemudian juga terkait keberangkatan, ini juga harus kita memiliki ilmu. Karena betapa banyak orang yang ternyata dikarenakan tidak dibekali oleh ilmu yang cukup, nanti dia terkendala ya dalam safarnya. Ya, baik itu karena kita nanti jamaah milik Allah Taala ya safar dari Indonesia ke Saudi itu lumayan panjang. Kita dari Pontianak ke Jakarta 1,5 jam, 1 jam 15 menit. Kemudian nanti kita dari Jakarta ke Jeddah itu butuh waktu kurang lebih 9 sampai 10 jam. Oh ini lumayan panjang. Ya kalau orang yang dia tidak mempersiapkan segala sesuatunya, ya maka nanti yang terjadi apa? Sampai di tanah suci, sampai di Jeddah itu banyak yang udah jatuh duluan. Padahal belum umroh tuh, itu belum tawaf, belum sa'i, udah drop duluan, udah jatuh. Karena tadi safar yang panjang, dan 9 jam, 10 jam di pesawat lumayan. Kita nggak bisa tidur, luruskan badan, nggak bisa duduk. Ya, 9 jam itu di udara. Ini lumayan, artinya butuh persiapan nih, butuh ilmu. Ya kemudian juga nanti yang paling penting dan di sini insya Allah akan kita bahas adalah tentang tata cara umroh. Ya manasik umroh ini yang insya Allah akan kita bahas yang lebih rinci insya Allah dalam kesempatan kali ini. Ya sebelumnya Taib sebelumnya lagi nah, jamaah yang milik Allah Taala, ya perlu kita ketahui bahwasanya terkait dengan amal soleh, dan umroh merupakan salah satu bentuk amal soleh kepada Allah Taala. Dan terkait amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, ingat tidak semua amal soleh itu diterima. Tidak semua kita melakukan perbuatan baik itu pasti diterima oleh Allah Taala. Ternyata ada di sana amalan-amalan yang tidak diterima. Contoh dalam hadis disebutkan ada orang sholat 60 tahun Pak Bu, 60 tahun sholat tidak ada satupun sholat yang diterima oleh Allah Taala. Orang berpuasa, ada yang orang puasanya tidak diterima oleh Allah, yang didapat cuma lapar dan dahaga. Apa kata Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi ju'wal atas. Berapa banyak orang yang puasa? Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang puasa yang dia dapatkan dari puasanya ju'wal atas, hanya lapar dan haus. Subhanallah, artinya dia tidak dapat pahala dari puasa yang dia kerjakan tadi. Ini contoh amal soleh. Begitu juga dengan sedekah. Ya, sedekah karena riya, ya karena ingin dipuji manusia. Maka ini makanya kita butuh tadi yang namanya ilmu. Ya ini kenapa kita butuh yang namanya ilmu, agar apa? Agar bagaimana amal soleh kita diterima oleh Allah Taala. Termasuk apa? Umroh yang akan kita laksanakan biiznillah dari izin Allah Taala ini. Karena kita butuh nih ilmu. Agar apa? Agar biaya yang kita keluarkan, subhanallah, untuk umroh biayanya tidak kecil, apalagi haji. Ini subhanallah butuh biaya yang besar. Kemudian juga kita butuh stamina yang ekstra. Karena capek Bapak dan Ibu Allah Taala. Tadi kita katakan dari Jakarta saja ke Jeddah itu kita butuh waktu sampai 9 jam. Hatta sampai 10 jam. Itu belum hitungan nanti kita ngantri di imigrasi. Imigrasi Jakarta, imigrasi di Jeddah itu bisa 1 jaman. Ngantri. Dicek nanti paspornya satu-satu. Itu satu-satu tidak bisa kita dampingi. Nanti satu-satu masuk ke imigrasi, ya dicek paspornya. Kemarin karena ada bawa jamaah bulan September kemarin terakhir
berangkat. Ada jamaah yang waktu di Jeddah ya, di Jeddah kita ana udah duluan, ana tunggu di depan. Kemudian abangnya keluar, "Ustaz, tolong, kenapa? Kakak saya tidak bisa lewat." "Kenapa?" "Kita mau masuk lagi tidak bisa, dibawa Ustaz," katanya. Dibawa. Ternyata kita tunggu, alhamdulillah waktu itu udah belakang orang sudah masuk semua ke ruang tunggu. Ya, ternyata waktu itu kendalanya adalah di waktu dia step jarinya itu kayaknya bisa tidak pas gitu atau gimana, Allahu alam. Akhirnya dibawa ke ruangan, dicek lagi baru bisa. Dan itu sudah ya sudah sangat gugup sekali gitu kan. Ya, kita juga tidak bisa masuk ke sana. Ini artinya lelah nih, capek nanti. Belum lagi nanti kita dari Jeddah, ya kita insya Allah nanti ada yang dari Jeddah kita ke Madinah dulu. Dari Madinah butuh waktu 4-5 jam. Ada yang dari Jeddah kita ke Mekah langsung, ke Mekah, di hotel di Mekah, baru nanti ke Masjidil Haram. Itu butuh waktu 1 jaman. Ini artinya safar yang panjang sekali. Ya, safar yang banyak artinya memang butuh kesiapan ya, butuh persiapan yang ekstra ya untuk safar ini. Artinya tadi ya jangan sampai kita udah capek ya, lelah tadi, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, keluar biaya yang besar, ternyata amalannya tidak diterima Allah tabaraka wa taala, wa iyyazubillah. Ya makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah tabaraka wa taala, ini kita butuh persiapan. Inilah sekarang di antara bentuk persiapan kita. Ya, artinya benar-benar agar nanti maksimal kita sewaktu menjalankan ibadah yang mulia ini. Karena ibadah ini kan kita tidak setiap hari bisa. Ya, haji umroh itu kita tidak setiap hari bisa kerjakan. Ya, ada yang dia mungkin haji sekali seumur hidupnya ataupun umroh seperti itu. Maka jangan sampai yang sekali ini, yang jarang-jarang kita kerjakan ini, udahlah jarang, cuma sekali, tidak maksimal lagi. Ya, wa yazubillah, makanya butuh benar-benar persiapan. Ya, butuh persiapan yang benar-benar agar dapat maksimal nantinya. Next. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Bukhari yang membawakan suatu bab dalam kitabnya, bab al-ilmu qabla qawli wal amal. Dan agama Islam memandang sekali butuh ilmu. Ya. Ilmu sebelum berkata dan beramal, kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Nah, jadi di antara bentuk persiapan kita adalah manasik seperti ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah ta'ala. Ya, jadi nanti itu bisa kita manasik insya Allah ada 3 kali ya, biasanya di Pontianak ini, kemudian nanti ini manasik kita di Jakarta, dan nanti di hotel di bandara, Hotel Anara, nanti kita ada manasik lagi. Kemudian apabila kita ke Madinah terlebih dahulu, ya nanti kita ada manasik lagi di Madinah. Kemudian nanti baru ke Makkah langsung umroh. Tujuannya apa tadi? Untuk mengingatkan ya, untuk mengingatkan kembali, karena tadi manusia biasa ya lupa gitu ya. Ya ini, dan nanti ini biasanya sebelum keberangkatan ya, sebelum keberangkatan. Dan kita insya Allah untuk keberangkatan yang terdekat tanggal 19 Desember ya, kita pesawatnya insya Allah malam ya, mungkin nanti biasanya itu pagi ada masih, biasanya ada berapa kali keberangkatan. Terkait dengan manasik ini, jamaah yang Allah Taala, ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Persiapannya tadi yaitu berupa yang pertama ada ta'rif ya, pengetahuan tentang definisi, ahkam, ya hukum, kemudian keutamaan, rukun, wajib dalam umroh ini. Kemudian juga tadi terkait dengan miqat, larangan-larangan orang yang ihram atau muhrim, ya apa saja yang harus diperhatikan. Kemudian terkait dengan denda, ya terkait dengan denda atau apabila seorang jatuh pada pelanggaran ihram. Ya kadang orang banyak yang dia jatuh kepada pelanggaran, tapi dia tidak sadar gitu. Ya lalu apa yang harus dilakukan? Ya, maka ini ada semuanya, ada konsekuensi yang harus dipenuhi. Makanya ini kita butuh belajar sekarang, butuh ilmu agar tadi kita tidak salah dalam melangkah. Kemudian adalah
definisi, ya ta'rif, kemudian keutamaan, rukun, wajib dan sunnah-sunnah dalam umroh. Awalan ta'rif, yang pertama adalah ta'rif atau definisi dari umroh. Apa sih yang dimaksud dengan umroh? Kita insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh. Ada yang tahu enggak apa itu umroh? Pokoknya saya mau umroh, Ustaz. Enggak tahu umroh itu apa. Ini kan kacau kalau seperti ini. Maka penting kita mengetahui yang pertama kali adalah ta'rif. Pengertian apa itu umroh. Al-umratu ismun min al-ithmar wa hiya fil lughah al-qasdu wa ziyarah. Jadi umroh secara bahasa dia adalah ziarah. Ziarah mengunjungi. Ama min haits istilah, adapun dari istilah syar'i, fal umratu hiya ziyaratul masjidil haram. Umrah secara syar'i dia adalah ziarah mengunjungi Masjidil Haram fi Makkah, dan Masjidil Haram tempatnya di Makkah. Li ada'i manasik, untuk mengerjakan manasik khasah yang secara khusus, ya, qad tawaf, seperti tawaf, sa'i dan halq, yaitu tahallul, ya, nanti membotakkan rambut, ya. Ini definisinya. Jadi umrah itu secara bahasanya ziarah. Apa yang kita ziarahi secara syar'i? Ziarah ke Masjidil Haram. Yaitu nanti di sana kita menziarah Masjidil Haram. Apa yang kita lakukan? Ya, kita tawaf di Masjidil Haram. Kemudian ya kita sa'i, ya, kemudian nanti baru kita membotakkan kepala. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan ahkam, dengan hukum umroh. Apa hukum umroh? Ya, hukum umroh jamaah yang Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah memberikan hidayah bagi ana dan antum semuanya. Ya, khilaf para ulama terkait dengan hukum umroh ini. Ya, sebagian ulama seperti ulama mazhab Malikiyah dan kebanyakan ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya umroh itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya, sunnah yang ditekankan. Sebagian yang lainnya mengatakan seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, Imam Ahmad, ya, dan sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya umroh itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya apa? Wajib. Ini khilafnya di antara apa? Di antara sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan, ataupun wajib. Ya. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, ya, khilafnya masing-masing nanti membawakan dalil. Ya, masing-masing yang mengatakan sunnah muakkad ini loh dalilnya. Oh, ini yang wajib ini dalilnya. Ya. Dan yang rajih dari dua pendapat ini adalah yang mengatakan bahwasanya hukumnya wajib. Di antara dalil mengapa ke umroh itu wajib adalah firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Allah Taala mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya. Penuhilah, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah Taala. Dan di sini Allah Taala menyetarakan antara haji dan umroh. Buktinya apa? Di sana ada huruf waw. Yang belajar bahasa Arab paham insyaallah. Artinya hukum haji dan umroh itu sama. Yaitu apa? Wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Kemudian juga ini dalil dari Al-Qur'an Al-Karim. Dalil dari sunnah Nabi yang mulia Muhammad SAW adalah hadis dari Ibnu Majah. Hadis yang sahih. Ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal 'ala nisa'i jihad?" Wahai ya Rasulullah, apakah ada jihad bagi wanita? Nah, kemudian Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, alaihinna jihad la qital fi al-hajj wal umrah." Ya, kata Rasulullah, bagi wanita pun ada jihad, yaitu jihad tanpa peperangan, yaitu haji dan umrah. Makanya Bapak-bapak dan Ibu yang Allah Taala, ya, haji umrah itu berat, tadi kita katakan. Jadi nanti kita pergi ini, Bapak dan Ibu yang Allah Taala, ingat kita ingin
kita pergi untuk ibadah. Ya, kita pergi haji, umroh untuk ibadah. Dan di sini Rasul yang mulia SAW menyamakan haji itu dengan jihad. Dan namanya jihad itu tidak ada enaknya. Ya, jihad, mujahadah, butuh perjuangan. Makanya nanti antum di sana jangan heran sewaktu misalnya di Haramain di Mekah, di Madinah banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji kita. Benar enggak? Ada sebagian mereka memang tujuannya ingin apa? Ingin jalan-jalan aja gitu. Ya, ingin jalan-jalan, ingin tahu gitu ya. Bukan untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sewaktu kena ujian seperti ini, ya mereka goyang. Ya, makanya siap-siap nanti ya diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dari sekarang sudah kita ingatkan. Ya. Kalau perlu ini di garis bawahi, kita dicatat benar-benar kita pergi umroh untuk apa? Untuk ibadah. Dan namanya ibadah, ya namanya ibadah itu ada dua ujian. Yang pertama, ya dari setan laknatullah. Setan pasti akan goda, Pak. Ya, setan pasti goda. Kita sholat aja digoda sama setan. Ya kan, sholat kadang ada aja kepikiran kerjaan, kepikiran keluarga di rumah. Ya, puasa digoda, begitu juga dengan haji atau umroh, pasti digoda. Kemudian juga yang kedua dari apa? Dari hawa nafsu. Ini pasti ada. Ya pasti digoda. Nanti makanya banyak-banyak bersabar. Ya ingat, oh ini kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya harus benar-benar menjalankan ibadah tersebut. Dan di antara tips agar kita dapat maksimal dalam beribadah umroh adalah dengan mengetahui keutamaan yang ada dalam ibadah tersebut. Kenapa kita bisa semangat nanti umroh? Kita tahu keutamaannya. Sebagaimana kenapa kita belajar menuntut ilmu? Karena kita tahu keutamaannya. Kenapa belajar misalnya? Oh, saya belajar karena kata Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk dalam surga. Makanya saya menuntut ilmu agama, belajar. Karena dengan belajar agama Allah akan mudahkan saya masuk ke dalam surga. Bisa tahu tauhid, tahu syirik, bisa tahu yang mana yang sunnah, yang mana bukan, bisa tahu ini halal, ini haram. Dengan apa? Dengan belajar. Makanya dia belajar. Dia juga mengetahui bahwasanya Rasul yang mulia Muhammad SAW juga mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala ingin baginya kebaikan, orang tersebut Allah jadikan dia faham agama. Makanya dia belajar untuk ilmu. Semangat dia tuh hadir majelis ilmu. Semangat dia untuk menghadiri kajian-kajian yang di sana dibahas ayat-ayat Allah, dibahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dia tahu keutamaannya. Ya, hujan-hujan pergi kajian gitu ya. Walaupun rumahnya jauh pergi dia menuntut ilmu, tahu keutamaannya. Begitu juga dengan haji dan umroh. Makanya Pak, jangan heran ada orang yang dia umroh setiap tahun berangkat. Ada seperti itu, ada. Jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun berangkat, padahal biayanya tidak kecil. Biayanya tidak kecil, bahkan ada yang setahun berkali-kali dia berangkat umroh. Ya, kenapa kok bisa? Apakah uangnya di rumah tidak ada serinya? Tidak juga. Ada orang yang memang dia untuk berangkat benar-benar dia sisihkan dari rezeki yang Allah Taala berikan ini, ya tadi untuk ibadah kepada Allah Taala. Kenapa kok bisa gitu loh? Karena dia mengetahui keutamaan yang besar yang Allah Taala janjikan tadi. Ya, makanya ini dengan mengetahui keutamaan ini, ya maka akan makin tergugah hati kita. Semangat kita akan bertambah untuk mengerjakan ibadah ini. Makin aduh udah kangen. Ya, ingin kembali lagi melaksanakan ibadah yang mulia ini. Dan gambaran jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, Saudi Arabia yang di sana ada Mekah dan Madinah, itu negaranya tidak seperti negara kita sekarang ini. Negara kita di sini ya, Indonesia ini subhanallah indah sekali. Di sana apa? Padang pasir gitu ya. Panas lagi. Kalau seandainya tidak ada Haramain, itu sepi tuh di sana itu. Ya. Jangan membayangkan Saudi itu kayak misalnya kayak Bali, Lombok, itu subhanallah. Orang mungkin kalau seperti itu maka akan ada niatnya untuk pergi ke Haramain, ya pergi ke Makkah, Madinah untuk apa? Untuk jalan-jalan
gitu ya, untuk jalan-jalan aja, menikmati indahnya pemandangan alam. Tapi sana enggak, ya. Negerinya panas, ya subhanallah. Kemarin September itu sampai 46 derajat, ya subhanallah, panas. Ya, makanya nanti banyak kakinya pecah-pecah, bibirnya. Makanya nanti antum bawa Vaseline. Itu biasa dibawa sama jamaah, bawa Vaseline nanti untuk melembabkan bibir, kaki. Tapi nanti insya Allah kita kalau yang di Desember ini musim dingin. Desember musim dingin. Ya. Jadi begitu keadaan alamnya. Tapi kok ada orang yang dia memang berkali-kali gitu ya, tidak ada jeraknya, pingin umroh terus, haji, berangkat berkali-kali, bahkan tadi biaya mahal dia keluarkan gitu ya, karena dia tahu utamaannya. Dia tahu utamaannya yang pertama adalah umroh ini bagaikan jihad. Tadi hadisnya telah Anda bawakan, yang mana ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah bagi wanita ada jihadnya?" Kemudian Rasulullah katakan, ada jihad bagi wanita, yaitu haji dan umroh. Ya, makanya tadi haji dan umroh ini pahalanya besar sekali, bagaikan jihad, subhanallah. Ya, maka kita semangat nih, ya, untuk mendapatkan pahala yang besar. Dan tadi yang namanya jihad itu butuh sabar. Kemudian keutamaan yang kedua, dengan haji dan umroh akan mengangkat derajat dan diampunkan dosa-dosanya. Ya, mengangkat derajat dan diampunkan dosa-dosa. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara satu umroh dengan umroh yang lainnya ini merupakan penggugur, ya, dosa-dosa di antara keduanya. Subhanallah. Karena kita banyak dosa, ya. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun, kata Nabi yang mulia SAW. Setiap anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baiknya yang berdosa di antara kalian adalah yang bertaubat. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW juga mengatakan, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, innakum takhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai anak Adam, kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Innakum takhti'una bil-laili wan-nahar." Sungguhnya kalian siang malam melakukan dosa, maksiat terus, siang malam. Dosa kita, Pak, ya luar biasa, subhanallah. Apalagi zaman sekarang, ya, zaman yang media sosial udah luar biasa. Buka handphone, ghibahnya luar biasa. Belum lagi orang-orang yang buka aurat, nih, subhanallah. Ya. Banyak dosa kita, mata yang tidak dapat dijaga, gitu ya. Dan umroh ini dapat menghapuskan dosa-dosa, ini subhanallah. Kemudian selanjutnya juga, ya, umroh menyelesaikan segala macam permasalahan, ini subhanallah. Ya. Dengan dikabulkannya doa-doa Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajjun wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuhu fas'aluhu fa'atahum." Al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, orang jihad dan Allah tabaraka wa ta'ala. Wal haju, dan orang yang mengerjakan ibadah haji. Wal mu'tamiru, dan orang yang umroh. Apa status mereka? Wafdullah, mereka adalah tamu-tamu Allah. Duyufur Rahman, mereka adalah tamu-tamu Ar-Rahman, tamu-tamu Allah. Makanya jamaah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita nanti, Pak, pergi umroh, ini kita bukan tamu Raja Salman, bukan tamu MBS, bukan. Tapi kita tamu siapa? Tamu Allah, wafdullah. Ya subhanallah, status yang tinggi sekali. Tamu Allah. Dan Allah katakan apa? Da'ahum, Allah tabaraka wa ta'ala panggil mereka. Allah seru, Allah undang kita. Fa'ajabuhu, dan mereka jawab panggilan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, Allah telah menyuruh kita untuk mengerjakan ibadah haji dan umroh. Ayo kerjakan haji umroh, ya, dan kita jawab
panggilan Allah Taala. Fasa'aluhu fa'atohu. Maka kalau mereka sedang menjadi tamu Allah ini, kata Nabi Muhammad SAW, apapun yang mereka pinta pada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Jadi subhanallah. Makanya Pak, dari sekarang boleh tuh siapkan apa-apa yang mau diminta dengan Allah Taala, tulis ya. Di list nih. Minta sama Allah Taala, minta sebanyak-banyaknya Pak. Ya, ini kita minta kepada ya Rabbul Alamin, Rabb pemilik alam semesta ini, Rabb yang maha kaya. Siapkan tuh apa permintaan, tulis saja sebanyak-banyaknya. Nanti insya Allah ya kita sewaktu jadi tamu Allah, ya subhanallah, kita akan ya kita nanti depan Ka'bah, depan multazam, minta sama Allah Taala, sampaikan semua hajat kita. Ya subhanallah. Mereka minta pada Allah, Allah akan kabulkan. Termasuk setiap permasalahan dalam kehidupan kita Pak. Ada masalah apa dalam kehidupan? Masalah rumah tangga, masalah perusahaan, masalah dengan anak-anak, masalah dengan orang tua masalah dengan anaknya, istri masalah dengan suami masalah dengan istrinya. Sampaikan pada Allah Taala. Ya, ini waktunya nanti ini. Ya subhanallah. Bahkan Syekh Muhammad Al-Amin An-Sinkiti ya mengatakan bahwasanya tidak satupun orang yang datang kepada beliau rahimahullah yang datang bawa permasalahan, ya datang bawa masalah, ngeluhkan masalahnya kepada ulama ini, melainkan satu solusi yang beliau sampaikan, pergi umroh. Subhanallah, pergi umroh ya. Sampaikan tuh masalahnya, masalah rumah tangga, masalah susah seret rezekinya, pergi umroh, minta sama Allah Taala. Dan jangan takut miskin kalau pergi haji, pergi umroh. Ya, jangan takut miskin. Bahkan ini keutamaan yang selanjutnya, haji dan umroh, kata Nabi Muhammad SAW, ini menggugurkan kemiskinan. Ya, dalam hadis riwayat Tirmizi, Nasai dan lain-lain, Rasul yang mulia SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umroh. Ikutilah ibadah haji umroh. Artinya haji umroh kerjakan seperti itu. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunuba. Karena haji dan umroh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanfiyani ya, keduanya menggugurkan al-faqra wadz-dzunub, menggugurkan kefakiran dan dosa-dosa digugurkan oleh Allah Taala. Ya, dosa-dosa kita digugurkan, kemudian kemiskinan kita digugurkan oleh Allah Taala. Ini Nabi loh yang mengatakan, bukan ana yang mengatakan ini. Rasulullah SAW yang kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW itu tidak berbicara dengan hawa nafsu, akan tapi apa? Wahyu yang Allah Taala berikan. Ya, menggugurkan dosa dan kemiskinan. Kama yanfiyal kirul habath al hadid wal zahab wal fiddah. Ya, sebagaimana api menghilangkan karat pada besi, perak dan emas. Ya subhanallah. Artinya ini menggugurkan kemiskinan. Jangan takut miskin. Makanya ada pernah dengar Pak, orang pergi haji jadi miskin? Ada enggak? Enggak ada. Orang pergi umroh jadi miskin? Ada enggak? Enggak ada. Ya, satu pun tidak ada. Kenapa? Kan Rasulullah SAW sudah sampaikan itu. Bahkan ini menggugurkan ya dosa dan kemiskinan. Ya subhanallah. Kemudian juga di antara keutamaan, ini mudah-mudahan memberikan semangat lagi bagi kita. Sewaktu kita umroh, nanti kita dapat sholat di dua masjid yang mulia, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, salatul fil masjid hadza khairun min alfis salati fima siwah. Salat kalian di masjidku ini, itu Masjid Nabawi, lebih utama 1000 kali lipat daripada salat kalian di masjid yang lainnya. Salat di Masjid Nabawi, nanti insyaallah kita ke Masjid Nabawi. Salat sekali di Masjid Nabawi sama kayak 1000 salat di Masjid Mujahidin, sama kayak 1000 salat di Masjid Imam Bukhari. Ya subhanallah, 1000 kali sholat. Ya, itu kalau di Masjid Nabawi.
illal masjidil haram, kecuali di masjidil haram, kecuali masjidil haram. Wa salatu fil masjidil haram afdalu min mi'ati salati fi masjidi hadza. Ya, adapun salat di Masjidil Haram itu lebih afdal berapa Pak? 100.000 kali lipat. Subhanallah. Satu kali kita salat nanti di Masjidil Haram Pak, semoga Allah Taala mudahkan kita, sampaikan kita ke sana ya, untuk dapat salat di masjid yang mulia ini. Sekali kita salat di sana kayak apa Pak? 100.000 kali salat di masjid lain. Subhanallah. Makanya kita hitung-hitung seperti ini, ya Allah, 30 juta, 40 juta, 50 juta itu kecil sekali Pak. Ya. Kecil sekali, 100.000 kali lipat. Artinya kalau hitungan seperti ini ya, hitungan matematiknya, ya kalau satu kali sholat saja sama kayak 100.000 kali lipat. Ya, 5 kali sholat kita satu hari. Ini sholat wajib loh, sholat wajib 5 kali sehari. Ini sama dengan 500.000 kali sholat di tempat yang lainnya. Kalau berjamaah, jamaah di masjid dan masjid Haram, subhanallah jamaahnya banyak sekali. Kata Rasulullah kalau kita sholat jamaah itu 25 sampai 27 kali lipat. Anggaplah 25 kali lipat. Maka bagikan 6.850 tahun kita sholat di masjid lain. Itu satu hari Pak. Makanya nanti jangan tidak sholat di masjid, rugi gitu ya. Udah sampai di Masjidil Haram ya, payakan ke masjid ya. Kita ke masjid nanti insya Allah tidak jauh. Ya hotelnya tidak jauh, insya Allah bisa jalan kaki paling 10 menit, 200-an meter lah kalau yang untuk keberangkatan Desember ini ya. Keberangkatan Desember ini kurang lebih 200-an meter. Ya kurang lebih kalau dari depan, dari sini Mahat ke depan itu 100-an meter lebih. Ya kurang lebih segitulah Pak. Tidak jauh insya Allah. Dan itu nanti ramai tuh orang jalan waktu azan itu jalan tutup tuh, orang keluaran semua ramai, semangat. Dan banyak sekali jamaah yang awalnya kita waktu berangkat di Jakarta, ya Allah, Nabi bilang ini ada orang-orang tua gitu kan, lemah sekali. Sampai ke Haram Pak, subhanallah, ngilang duluan. Ya, lantai kita nyarinya, udah ke masjid, tidak balik Pak, tidur di masjid. Kita yang susah cari. Ya. Jamaah bertanya, ini mana nih bapak ini? Takut kan? Kita juga takut, benar hilang. Rupanya apa? Dia tidak sana mau itikaf katanya. Subhanallah. Tapi nanti jangan Pak ya, dikabari ya. Susah kita carinya. Dihubungi handphonenya tidak bisa gitu kan. Ya, ini subhanallah, ini semangatnya luar biasa nanti. Ya jamaah udah nyampe di Masjidil Haram itu, semangat yang selama ini hilang tuh muncul lagi ya, subhanallah. Ya. Kemudian juga keutamaan yang lainnya ini subhanallah ya. Kalau kita bicarakan Masjidil Haram ya, Mekah Madinah itu rindunya luar biasa. Ya. Kemudian juga keutamaan yang lainnya adalah mendapatkan kebahagiaan dan melepas kerinduan. Ini kita katakan tadi ya, ke Mekah dan Madinah. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal imana la yarizu ilal madinati kama tarjul hayyatu ila juhriha. Sungguhnya iman itu akan kembali ke Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang itu akan rindu sekali dengan Madinah. Orang yang beriman rindu dengan Madinah, Mekah. Semakin rindu kita, semakin benar keimanan kita. Maka Pak jangan takut gitu ya. Atau ini kok saya kangen ya, pingin haji, pingin umroh. Bahkan ada jamaah yang Ustaz, kita waktu itu paket di Desember sudah penuh ya, sudah penuh. Jadi ada dapat giliran berangkatnya di Januari. Ya. Ustaz, anak tidak tahan Ustaz. Kalau Allah itu berdoa aja, ada orang yang begini. Antum berdoa aja, Nabi bilang, ya alhamdulillah ya Allah taala beri kemudahan jadi dapat di Yasin, insyaallah berangkat sama kita di Desember ini. Ya berdoa minta Allah, rindu ya, kangen dengan kota Mekah, kota Madinah. Insyaallah nanti dengan kita berangkat umroh kita dapat memenuhi kerinduan kita tadi Pak. Makanya tidak sedikit orang waktu belum sampai Masjidil Haram Pak, baru mendarat pesawatnya di Jeddah udah nangis. Ya itu banyak sekali subhanallah. Baru sampai Jeddah ini, baru sampai di King Abdul Aziz. Ya belum lagi ya kalau udah waktu lihat Ka'bah itu subhanallah itu pada pecah ya, pada nangis. Kenapa? Rindu. Ya rindu selama ini. Ya subhanallah. Ya semoga Allah taala segera penuhi kerinduan kita ini ya dengan Haramain. Taib. Kemudian juga
dengan umroh ini dapat menjadi momentum seseorang untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi. Karena di antara nama lain Madinah adalah Tuba. Ya, Tuba itu Thayyib. Artinya orang kalau di Madinah, Pak, di Madinah, di Mekah, di dua kota suci ini dia tidak bisa baik, maka jangan harapkan dia bisa baik di tempat lain. Ya, kalau di Mekah Madinah aja masih maksiat aja terus. Ya, maka jangan harap bisa baik di tempat lain. Maka ini momentum kita nih untuk menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa, lebih baik dari keadaan yang sebelumnya. Kemudian umroh Ramadan. Jadi tadi ini keutamaan umroh yang dilaksanakan pada bulan-bulan yang biasa gitu ya. Yang spesial ada lagi Pak, Bu, umroh pada bulan Ramadan. Ini subhanallah. Apa kata Nabi yang mulia SAW? Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya umroh yang kalian lakukan pada bulan Ramadan, pahalanya bagikan haji bersamaku, kata Nabi yang mulia Muhammad SAW. Nah, makanya Pak, kalau pada bulan Ramadan itu tidak ada istilah sepi kayak musim haji. Ya. Ramadan di Makkah itu subhanallah, ya itu kayak musim haji, udah ramainya luar biasa, orang sa'i, yang orang tawaf itu luar biasa ramai subhanallah. Itu hotel-hotel udah penuh. Ya, manusia berlomba-lomba mengetahui keutamaan ini. Ya. Subhanallah. Baik. Selanjutnya adalah syarat umroh. Ya, syarat umroh ya ini muslim muwahhid, ya muslim yang mentauhidkan Allah Taala. Ya, kemudian baligh, berakal, sehat, mampu, merdeka. Ini secara umum sama dengan ibadah yang lainnya. Ya, kemudian rukun umroh. Rukun umroh ini dia merupakan sesuatu yang apabila tidak kita kerjakan, ya maka umrohnya tidak sah. Ya, kalau kita tidak kerjakan umroh kita tidak sah. Artinya ini harus dikerjakan. Pertama ada niat, ya niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini harus, karena setiap amalan harus ada niat, dan niat tempatnya dalam hati. Ya. Kemudian yang kedua adalah ihram. Kita harus pakai pakaian ihram. Kemudian yang ketiga tawaf, kemudian sa'i, kemudian mencukur rambut, ya tahallul. Ya, kemudian dilaksanakan secara tertib berurutan. Ya, tidak dia sa'i dulu baru tawaf, enggak. Nah, dan ini tadi ya, ini semuanya ada cantumkan dalilnya. Dan kita penting mengetahui suatu amalan itu harus dengan dalil. Ya. Harus tahu dalilnya. Tapi ini karena bacakan semua takut tidak sempat waktunya. Waktunya sebenarnya terbatas insyaallah. Baik. Artinya jamaah yang Allah Taala, barakallahu fiikum, semoga Allah berkahi ana dan antum semuanya. Rukun-rukun ini kalau kita kerjakan ini saja, umroh kita sudah sah, makbul, sudah selesai, sah ya, sah. Ya, kita niat ingin umroh, kemudian sampai ke mikot kita pakai ihram, kemudian mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ya, kemudian kita tidak baca apa-apa sampai di Masjidil Haram, di Ka'bah kita tawaf, tidak baca apa-apa, tawaf aja keliling 7 kali. Kemudian sa'i dari Sofa ke Marwah, tidak baca apa-apa. Ya. Kemudian udah selesai itu kita cukur rambut, selesai, sah umrohnya, udah selesai. Kalau cuman sampai tahapan sah atau tidaknya. Tapi tentu kalau seperti ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Taala, banyak sunnah-sunnah yang terlewatkan. Ya, banyak sunnah yang terlewatkan. Dan sunnah kalau kita tinggalkan itu rugi Pak. Ya rugi. Kenapa? Ya karena tadi kita butuh sesuatu yang dapat meningkatkan keimanan kita, butuh pahala dari sisi Allah Taala. Ya. Baik. Ihram wajib berihram dari miqat. Ya, ihram itu wajib dari miqat jika dia tinggal di luar miqat. Ya, kalau nanti insya Allah ini kita bahas lebih detail di
pembahasan ihram nanti. Jadi, tentang ihram, tawaf, sa'i, kemudian tahallul nanti insyaallah akan kita bahas pada pembahasan tersendiri. Nanti di pembahasan selanjutnya insyaallah ada. Kita lanjut dulu. Next. Sebelumnya wajib umroh. Tadi rukun Mbak ya. Rukun kalau misalnya ditinggalkan maka umrohnya tidak sah. Kemudian ada yang namanya wajib umroh. Wajib umroh adalah amalan yang apabila ditinggalkan dengan sengaja maka harus membayar fidyah. Ya, harus membayar fidyah berupa dam, yaitu menyembelih kambing dan dibagikan kepada penduduk Mekah yang fakir. Ini kalau meninggalkan wajib umroh. Ya, kalau ditinggalkan umrohnya sah tidak sah, tapi dia harus bayar dam. Ya, dam itu artinya apa? Dam itu artinya darah. Ya, dam itu artinya darah. Dan dam menumpahkan darah gitu. Bayar darah yang maksudnya adalah dam, yaitu karena dam pelanggaran. Kita berkurban juga dam itu. Ya. Kurban juga dam, menumpahkan darah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang hajinya haji tamattu, ya itu juga bayar dam. Ya. Damnya tamattu, bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ada dam yang dia dam karena pelanggaran. Kapan dam karena pelanggaran? Yaitu ketika seorang meninggalkan wajib umroh. Ya, atau ini umroh ya, haji juga nanti ada. Ya. Ini wajib umroh. Dan wajib umroh itu ada dua. Yang pertama adalah berihram di miqat, dan yang kedua meninggalkan larangan ihram. Ya. Ya, tadi diantara wajib umroh adalah berihram di miqat. Ini penting untuk juga diketahui jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya kita untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini umroh, ini kita harus ke kota Mekah. Ya. Tidak sah tuh kalau umrohnya ke Jakarta gitu kan, ada juga Ka'bah Jakarta. Ya. Atau bikin umroh bikin Ka'bah sendirian. Dulu di Masjid Mujahidin ada Ka'bahnya, itu tidak sah gitu ya. Karena umroh harus di kota suci Makkah. Dan kota suci hanya ada dua, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, Makkah dan Madinah. Dan untuk kita ke kota suci ini, ke Makkah, ya, ini jaraknya dari Indonesia ke Makkah itu jauh, dan ini sudah masuk jarak safar. Ya, ini sudah masuk jarak safar. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, untuk safar. Ya, karena kita jatuhnya sudah safar. Ya, yang pertama adalah safar wanita itu harus dengan mahram. Kemudian yang kedua, sholat. Ya, sholat kita itu diqashar sunnahnya. Itu kalau kita sholat sendiri. Misalnya tertinggal jamaah sholat sendiri di hotel, ini sholatnya qashar. Kemudian nanti kita, insya Allah kita pakai pesawat Pak ya, ke Saudi. Ya, tidak pakai kapal itu subhanallah, berapa lama lagi gitu ya. Di pesawat nanti boleh tayamum. Ya, boleh tayamum. Ustaz, gimana? Makanya nanti insya Allah kita bahas nih bagaimana tayamum. Ya, kenapa? Karena di pesawat nanti berapa pertimbangan, diantaranya air terbatas. Ya, di pesawat, antum bayangkan kalau satu pesawat itu mau wudhu semua, aduh, tidak cukup air yang dibawa di pesawat itu terbatas. Ya, ini pernah ada teman diingatkan sama pramugarinya, ya, dia wudhu ke di toiletnya, ada toilet, ya, tapi diingatkan, Pak, kalau bisa tayamum saja. Kenapa? Karena pertama airnya terbatas, yang kedua untuk keamanan juga, karena ini airnya kalau terlalu banyak nanti bisa, kalau misalnya sampai jatuh ke bawah itu bisa berbahaya untuk penerbangan. Makanya diperbolehkan tayamum dalam keadaan seperti ini. Maka nanti butuh tahu cara tayamum. Ya, kemudian juga nanti baca doa waktu safar, ya, doa safar. Kemudian perbanyak doa waktu safar, ini waktu mustajab untuk berdoa. Ya, kemudian luruskan niat.
ya waktu safar ini untuk ibadah umroh, ya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tadi diantaranya adalah untuk safar. Ya kita ingatkan juga bahwasanya safar bagi wanita tetap wajib ada mahram. Ya, safar secara umum bagi wanita itu wajib harus dengan mahram. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la tusafirul mar'ah illa ma'adzil mahram. Tidaklah seorang wanita itu safar kecuali dengan mahramnya. Ya, ini artinya ini di sini ya kita katakan ini safar secara umum. Safar secara umum ini harus dengan mahram. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya disebutkan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'aha dhu mahram wa la tusafiril mar'atu illa ma'adzil mahram. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ya seorang laki-laki dengan perempuan tidak boleh berkhalwat berduaan kecuali dengan ada mahramnya di sana. Dan tidak boleh juga bagi wanita untuk melaksanakan safar kecuali dengan mahramnya. Faqama rajulun, maka salah seorang dari sahabat berdiri pada saat Rasulullah SAW mengatakan ini. Faqala ya Rasulullah, dan dia mengatakan wahai Rasulullah, innam ra'ati kharajat hajatan. Wahai Rasulullah, istriku ini barusan pergi untuk haji. Ya, istriku pergi untuk mengerjakan ibadah haji. Wa inni tutibtu fi ghazwatin kaza wa kaza, dan aku telah tercatat harus mengikuti jihad kaza wa kaza, ini dan ini katanya ya. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Qala intaliq fahujja ma'amra'atik. Apa kata Rasulullah SAW? Pergi, susul, temankan istrimu berangkat haji. Padahal dia sudah tercatat untuk pergi apa Pak? Pergi berjihad. Ya subhanallah. Nah, ini tadi ya safar itu harus dengan mahram. Dan nanti ada khilaf Pak tentang bagaimana safar untuk haji atau umroh. Karena nanti ada sebagian dari para ulama yang mengatakan adapun untuk safar haji dan umroh itu boleh tanpa mahram. Tapi ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Dan ini dibantah oleh para ulama yang lainnya yang mengatakan tetap hatta haji dan umroh harus dengan mahram. Dan ini tadi kita katakan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani, ya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya. Tetap walaupun haji dan umroh harus dengan mahram. Allah Ta'ala merasa ini pendapat yang paling rajih. Ya maka hendaklah seorang wanita yang ingin umrah atau haji harus dengan mahramnya. Ustaz, karena nggak ada mahram, artinya itu masuk dalam masuk kategori tidak mampu. Ya, tidak mampu, tidak ada mahramnya. Ya, kan tunggu, sabar. Ya, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Allah Subhanahu juga mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang di luar batas kemampuannya. Ya, kalau misalnya tidak ada, gimana lagi? Ya, kita ingin mengerjakan ibadah yang mulia ini karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berangkat jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk ingin lihat Ka'bah, bukan hanya ingin untuk jalan-jalan ke Mekah, Madinah, bukan. Kalau Allah tidak perintahkan, ngapain kita pergi gitu ya? Dan mereka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya definisi mahram. Lalu siapa mahram di sini? Ya, mahram di sini kata para ulama yang pertama adalah mahram karena nasab seperti anak, cucu, ya. Kemudian yang kedua adalah mahram karena pernikahan seperti menantu misalnya. Ya, kemudian mahram karena susuan, ya seperti anak susuan. Ya, ini mahram yang diperbolehkan seorang wanita bersafar dengannya. Selanjutnya adalah tadi kita di pesawat jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, kita katakan kita butuh tahu yang namanya tayamum. Ya. Tayamum adalah sesuatu yang disyariatkan dan diperbolehkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini.
Dalilnya adalah firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Allah Taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu." Ya, ini dalil diperbolehkannya seorang tayamun. Yang mana Allah Taala katakan, apabila kalian sakit, au ala safar, atau kalian sedang safar, au jaa ahadum minkum min ghaid, atau kalian buang air, ataupun kalian berhubungan suami istri dan falam tajidul ma, dan kalian tidak mendapatkan air, tidak ada air, fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan thayyiban, ya, dengan sa'idan thayyiban, sa'idan yang baik. Nanti kita akan bahas apa itu sa'idan. Famsahu biwujuhikum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum minhu, wajah dan tangan kalian. Tahu Mbak ya tayamum ya? Tayamum gampang. Nanti kalau di sini enak kan, debu banyak ya. Ditepuk ya, kemudian kalau banyak debunya ditiup, kemudian dibasuh wajahnya, kemudian tangan. Udah selesai. Iya. Tangannya sini aja, Bu. Udah selesai. Nah. Ini tidak perlu, dan nanti sulit ya tergantung sih. Bagi sebagian orang itu untuk ke toilet di pesawat itu berat. Belum lagi tambah yang mabuk gitu kan ya. Kalau mabuk itu subhanallah ya, lebih perjuangannya, insya Allah lebih banyak pahalanya di sisi Allah ya. Jadi berat memang nanti bagi sebagian orang untuk ke toilet ya, untuk berwudu dengan air ya, berat sekali. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait tayamum ini. Diperbolehkan seorang itu tayamum kapan? Sewaktu tidak memungkinkan menggunakan air. Ya. Bisa jadi air ada, tapi memang tidak mungkin pakai air. Misal karena sakit. Jadi sakit, tidak boleh nih, ada luka, tangannya tidak boleh kena air, maka boleh pakai tayamum. Ya, agama Islam agama yang mudah, subhanallah. Ya, ada kemudian orang sholat tidak bisa berdiri, boleh sholat duduk. Nah, itu juga nanti kita di pesawat sholatnya duduk ya. Pesawat juga nanti sholatnya duduk. Tapi kalau pakai Saudi, insya Allah kita yang berangkat Desember ini pakai Saudi ya. Kalau Saudi ada tempat sholat di belakang, ada tempat sholatnya, jadi kita bisa sholat di belakang. Tapi terbatas Pak Bu. Kalau sholat sebuah ke belakang, nongking di pesawatnya bahaya. Ya, ganti-gantian biasanya. Dan tadi nanti ada sebagian yang tetap sholat di bangku di kursinya, tetap ada seperti itu. Karena tadi nanti ya mungkin anak mau wudhu aja, nanti mau sholat belakang aja. Saya sekarang bisa ngomong kayak gitu Pak Bu. Ya tapi nanti tergantung keadaannya bagaimana ya di pesawat. Karena tadi 9 jam lumayan. Ya 9 jam, belum lagi tadi dari Pontianak. Ya, makanya ini biasanya jamaah itu kita kalau dari Pontianak H-1 biasanya kita berangkat. Kenapa? Biar bisa istirahat dulu. Karena nanti mau penerbangan jauh, udah sampai ke sana, sampai ke Jeddah, kita pakai bis lagi. Sampai ke hotel, kita istirahat sebentar aja itu. Paling nyimpan atau masukkan tas saja, tas kita ya, koper kita ke hotel, kemudian kita langsung ke Masjidil Haram. Itu tidak lama, paling waktunya di setengah jam, 1 jam. Makanya disiapkan betul ya staminanya, kesehatannya. Dan nanti itu subhanallah tawaf 7 kali putaran. Sa'i, aduh lumayan. Jaraknya lumayan ya. Ya makanya emang dibutuhkan sekali kejuhutan. Nah, jadi nanti kita tayamum, ya tayamum itu diperbolehkan apabila memang tidak memungkinkan menggunakan air, di antaranya nanti di pesawat ini. Dalilnya tadi sudah Anda sampaikan, ya Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Yang jadi permasalahan adalah tentang kata sa'idan. Ya, sa'idan tadi. Ya. Falam tajidu ma fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya, dengan sa'idan. Apa itu maksud dengan sa'idan?
Ya. Sa'idan adalah permukaan bumi. Ya, para ulama menjelaskan maksud dengan sa'idan yang kita bisa untuk bertayamum dengannya adalah permukaan bumi. Dan dia tidak harus tanah. Ya, tidak harus tanah. Bisa berupa pasir, bisa berupa batu, kerikil. Ya. Namun yang terbaik dari semua ini, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang terbaik adalah dengan tanah. Ya, ini yang terbaik kata Ibnu Abbas. Ya, maka media tayamum kata para ulama ada dua. Ya, media tayamum itu ada dua. Yang pertama adalah semua permukaan bumi selain zat cair ini bisa untuk tayamum, seluruh permukaan bumi. Ya, selain zat cair. Kalau dengan air bukan air, ini zat cair. Tidak bisa tayamum dengan air, itu wudu. Ya, kemudian yang kedua adalah unsur bumi yang menempel di benda yang dia bukan unsur bumi. Misalnya debu yang menempel di kain atau di plastik. Biasa kan ada di baju kita debu. Ini juga bisa. Ini karena ada unsur bumi yang menempel. Ya. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, jika ada orang yang menepukkan tangannya di kain wol atau di baju, kemudian di sana ada debu yang menempel, kemudian digunakan tayamum, maka ini diperbolehkan. Syaratnya tadi ada debu. Ya, ada debu. Kemudian selanjutnya adalah benda yang di pesawat. Kita lihat dinding pesawat, kursi pesawat, jendela pesawat. Ini semuanya bukan termasuk unsur bumi. Ya. Maka secara zatnya benda-benda ini ya tidak bisa digunakan untuk tayamum. Secara zatnya tidak bisa digunakan untuk tayamum kecuali apa? Kecuali ada debu yang menempel. Ya, kecuali ada debu yang menempel kata para ulama. Ya. Maka itu kalau ada debu, kalau tidak ada debu tidak boleh, gitu ya. Artinya Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, apabila di pesawat tadi ada debu yang menempel, maka bisa digunakan untuk tayamum. Kalau tidak ada debu gimana Ustaz? Cari tidak ada debunya. Ya, kalau tidak ada debu dan kemudian kita lihat, oh, ini sepertinya waktu sholatnya sudah mau habis. Ya, khususnya untuk sholat subuh ya. Sholat subuh ini kan terbatas sekali waktunya. Ya, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, boleh kita tetap sholat walau tidak bersuci, karena dalam keadaan apa? Darurat. Dalam keadaan darurat. Ya. Al-masyaqqah tajlibu taisir. Ya, perkara yang sulit itu mendatangkan kemudahan. Itu agama kita yang mulia, agama Islam, ya, agama yang indah sekali. Itu kalau misalnya tidak ada. Tapi kalau misalnya memungkinkan kita untuk sholat di Jeddah, ya kita sholat di Jeddah aja. Ya. Karena nanti untuk sholat di atas pesawat pun ini khilaf juga para ulama. Ya, kalau seandainya bisa sholatnya di darat, ya sholatnya di darat ini yang terbaik. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, ya udah sholatnya di pesawat. Sampai kita di kota suci Mekah dan Madinah. Tadi udah selesai di pesawat ya. Di pesawat tadi udah sholat, ya, udah tayamum ya. Udah makan, ya, makan jangan takut, nanti di pesawat insyaallah banyak makanannya ya insyaallah. Sampai kita di kota Makkah. Kota Makkah ini adalah kota suci, jamaah dengan Allah Taala. Ya, kota Makkah, kota Madinah ini adalah dua kota suci. Ya, banyak utamanya. Di antaranya adalah Allah Taala bersumpah, la uqsimu bihadzal balad, yang bersal balad. Ya Allah bersumpah dengan kota Makkah. Dan Allah Taala tidaklah bersumpah melainkan dengan sesuatu yang mulia. Contohnya Allah bersumpah dengan waktu asar wal asr, dengan lail, ya, dengan malam, dengan siang, sesuatu yang mulia. Dan Allah bersumpah dengan kota Mekah, maka kota Mekah adalah kota yang mulia sehingga Allah bersumpah dengannya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Sungguhnya Nabi Ibrahim, ya, dengan izin Allah telah mengharamkan kota Mekah, maka kota Makkah ini adalah kota haram. Dan aku, kata Nabi Muhammad SAW, ya, dengan izin Allah telah mengharamkan kota Madinah, maka hanya ada dua kota haram, Makkah dan Madinah. Tidak ada kota haram yang ketiga berdasarkan hadis ini. Ya, adapun kalau safar boleh 3 masjid ya, kita disunnahkan, diperbolehkan safar 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Tapi kalau untuk kotanya, kota suci cuma ada 2, kota Makkah dan kota Madinah. Makanya nanti ada hak-haknya yang harus kita penuhi
sewaktu kita berada di dua kota suci ini. Dan ini kota yang tidak sembarangan, beda dengan kota-kota yang lainnya. Bahkan ada sebagian sahabat itu dia pindah dari kota suci, kota Mekah. Kenapa? Takut maksiat di sana. Nanti insya Allah akan kita bahas. Maksiat di kota haram, kota suci Mekah, Madinah itu beda dengan kota-kota yang lainnya. Sahabat itu Pak, Bu, ada sebagian mereka keluar. Kalau misalnya dia tinggal itu di batas kota suci, di tanah halal terdekat. Ya. Waktu dia mau sholat baru dia masuk, mau ibadah. Habis itu dia keluar. Saking takutnya dia buat maksiat pada Allah Taala di tanah haram. Ya maka ini bahaya kalau sampai maksiat gitu. Jangan sampai kita pergi tekor. Bukan dapat pahala, malah dapat banyak dosa, wa iyazubillah. Ini makanya kita penting belajar. Ya, persiapkan. Kemudian di antara dalilnya juga tadi udah kita sebutkan ini, wa innal iman la ya'rujul ila madinati kama ta'rujul hayyatu illa juhliha, rawahu Bukhari, hadis al-Bukhari. Sungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Yang ular kembali ke sarangnya ini menunjukkan seorang yang beriman pasti rindu, Pak, pasti kangen ke kota Mekah, kota Madinah. Kemudian juga kota Mekah ini kota yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir." Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam berdoa, "Rabbi ij'al hadza baladan amina." Ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu kota Mekah, negeri yang aman. Makanya Pak, negeri yang paling aman di dunia itu kota yang paling aman kota Mekah. Warzuq ahlahu minas samarati man aman minhum billahi wal yawmil akhir. Dan diberikan buah-buahan. Makanya nanti di Mekah Pak, Bu, buah-buahan tuh banyak sekali, subhanallah. Padahal negerinya negeri tandus gitu ya, padang pasir. Tapi antum mencari buah yang ada di Indonesia, ada di sana. Buah yang ada di sini ada sana. Antum mencari apa? Durian, ada durian di Mekah. Ya. Kemudian juga di antara keutamaan kota suci Mekah dan Madinah, orang-orang kafir dilarang masuk. Begitu juga dengan Dajjal. Ya, Dajjal juga tidak bisa masuk kota Mekah dan Madinah karena waktu Dajjal masuk di sana dijaga oleh malaikat. Ya. Kemudian nanti di akhir zaman orang-orang munafik itu akan diusir dari kota Makkah Madinah, keluar mereka. Tidak betah mereka tinggal di Makkah Madinah. Ya. Makanya hanya yang tersisa nanti orang-orang yang beriman di Makkah dan Madinah ini. Kemudian juga anjuran untuk bersabar sewaktu kita berada di kota suci ini. Rasulullah SAW mengatakan, la yasbiru alal awail madinati wa shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamati aw syahidan, rawahu Muslim. Tidaklah la yasbiru ala awail Madinah, tidaklah seorang itu bersabar ya dengan kesulitan, kesusahan yang ada di kota Madinah. Ini menggambarkan nanti Madinah itu berat, Pak. Di Mekah, Madinah itu pasti banyak ujian. Makanya Rasulullah katakan tidaklah seorang bersabar dengan beratnya ujian di kota Madinah ya, dari umatku ini illa kuntu lahu syafi'an, melainkan aku akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka. Ya, mendapatkan syafaat ya dari Allah tabaraka wa ta'ala melalui Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah tabaraka wa ta'ala. Syaratnya apa, Pak? Sabar di Madinah nanti, sabar. Ini yang terus kita ingatkan nih, sabar. Sekarang memang karena nanti akan ada hal-hal yang terkadang kita sudah merencanakan sebaik mungkin tapi ternyata tidak sesuai dengan rencana kita. Ada saja Allah ingin menguji kita gitu loh. Allah ingin menguji kita, bukan kita inginkan kayak gitu. Misal contohnya nanti sampai sana kita sudah pesan hotel misalnya kan, tapi ternyata masih belum bisa masuk lah, jadi disuruh nunggu ya, sampai ada yang pernah nunggu semalaman ya. Ini bukan sesuatu yang diinginkan gitu, tapi kadang ada hal-hal seperti itu. Bisnya lah yang lama ya, kemudian waktu ngantrinya lah ya, banyak sekali nanti ujian-ujian. Allah yang tabaraka wa ta'ala ingin menguji kita gitu. Artinya nanti kita sabar. Dari sekarang catat tuh, sabar. Ingatkan, Pak, sabar. Ingat kata Ustadz, ini sekarang kita berada di kota suci Mekah Madinah, harus lebih sabarnya. Allah ingin menguji kita nih, kita jadi tamu Allah tabaraka wa ta'ala ya. Dan ganjarannya kalau kita bisa sabar,
Ya, dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, subhanallah. Atau syahidan, ya, atau Rasulullah akan menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat nanti. Ini subhanallah. Ini tadi keutamaan-keutamaan yang besar, subhanallah. Ini di kota suci. Kemudian juga ada hak-haknya kota suci ini. Ya, di Mekah, kota suci ya, Mekah, Madinah, ini diharamkan bagi kita ya untuk berburu binatang-binatang. Ya, diharamkan untuk berburu, termasuklah nanti mengejarnya. Ya, dikejar banyak orang tuh, kadang burung nanti banyak, Pak. Ya. Sampai di burung-burung di kota Mekah, Madinah itu banyak sekali. Ya. Penjaga tanah haram. Ini jangan orang nanti yang banyak dikejar, direkam dia. Ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh seperti ini. Ya. Dilarang juga menebang pohon, ya, memotong durinya atau mencabut rumputan. Jangan jahil-jahil lah gitu ya di sana. Udah, ini kita di kota Mekah, kota Madinah, jangan jahil-jahil gitu kan. Kejarlah, tangkap burungnya gitu kan. Ya, jangan. Kemudian juga barang temuan di tanah haram tidak boleh diambil ya, kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya. Jadi kalau misalnya ini berdasarkan tadi hadis muttafaq alaih. Jadi kalau kita dapat barang, Pak, dapat uang 100 rial. Ada uang 100 rial di kota Mekah. 100 rial berapa tuh? 1 rial 4.000. 100 rial berapa? 4 juta. Satu lembar. 4 juta. Itu bawa 2 lembar aja 200 rial udah banyak tuh. Ada ketemu, waduh 100 rial, tak boleh diambil ya. Kenapa? Ingat kita di kota suci, bisa Allah mau nguji kita gitu kan. Ada uang 100 rial, Allah ya. Banyak dapat oleh-oleh 100 rial ya. Tapi jangan, ini kota suci, kota haram, jangan. Nah, di sini disebutkan selain ganjaran pahala yang besar, ya, di tanah haram juga dapat menjadi tempat menabur dosa bagi manusia yang bermaksiat dalamnya. Ya, tanah haram Mekah dan Madinah adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Sebagaimana amal soleh nilainya besar di sisi Allah, maksiat juga sangat bahaya apabila dilakukan di kota haram ini. Bahkan baru niat maksiat saja, baru niat di kota suci ini, kota haram, tanah haram, maka sudah diancam oleh Allah Taala. Baru niat, Pak, Bu, niat mau maksiat, ini kita kan bahaya nih di kota haram. Makanya butuh kita belajar kayak gini. Ya, butuh taklim, ya, persiapan. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala anhu, sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang yang berkeinginan melakukan maksiat, maka mereka tidak akan diberikan dosa, tidak akan mendapatkan dosa kecuali keinginan maksiat ini ada di tanah haram. Ini Ibnu Hajar. Kalau kita di selain tanah haram, Pak, di tanah halal, di Indonesia nih misalnya, kita ada niatan nih untuk berbuat maksiat, nah, kita lakukan, tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau di tanah haram, kata Ibnu Hajar, baru niat maksiat dapat dosa. Ini sebenarnya kita jaga betul diri kita. Ya, jangan sampai tekor. Ya, jangan sampai tekor. Pulang malah bawa dosa. Ya, kepada Allah Taala wa yazubillah. Ya, makanya ini perlu kita jaga. Ya, Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Abghadun nasi ila Allah salasah. Mulhidun fil haram." Orang yang paling dibenci Allah ada 3. Yang pertama yang disebutkan adalah orang yang melakukan ilhad, maksiat di tanah haram. Ini orang paling dibenci oleh Allah Taala. Ini makanya hati-hati jamaah dengan Allah Taala. Ya, para ulama menjelaskan kenapa kok di tanah haram ini besar sekali dosanya. Ya, ini ada 2 tinjauan maksiat yang dilakukan. Yang pertama adalah dia maksiat karena dosa maksiat itu sendiri adalah kemungkaran. Dia melakukan maksiat adalah kemungkaran, dapat dosa. Kemudian yang kedua adalah dia melecehkan tanah haram. Ya, tanah haram, tanah suci. Dia melakukan maksiat. Sebagaimana maksiat dilakukan pada bulan suci, ini besar di sisi Allah Taala. Begitu juga sewaktu dilakukan pada tanah suci, ini pun besar di sisi Allah Taala.
Ya, makanya tadi benar-benar nanti kita jadi tamu-tamu Allah. Ya, kalau benar baik jadi tamu Allah, ya baik jadi tamu Allah, nanti Allah undang lagi terus, gitu loh. Rajin ya, baik-baik apa kata askarnya, turuti. Ya, kadang ada orang tidak boleh masuk, nanti kan kadang kalau kita Pak Bu lambat sholat, ya mungkin terbawa kebiasaan di Indonesia gitu kan ya, pergi udah azan baru mau pergi, ya. Nanti biasanya udah ditutupkan, ya. Ada orang kadang dia jerobot aja tuh, loncat gitu kan, itu marah askarnya itu. Ya, jadi itu maksiat tuh. Ini ingat tanah haram, tidak boleh. Kadang pengen pakai tipu-tipu, ya. Mau masuk raudhah misalnya kan nanti harus pakai tasrih. Ya dia tidak punya tasrih, tapi dia pakai tasrih orang di screenshot, tunjukkan, nipu. Dia lupa. Allah tabaraka wa ta'ala alimul ghuyub, ya Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui perkara gaib. Allah tahu tuh dia menipu. Jadi tamu Allah nipu gitu ya. Oh iya subillah. Kemudian juga ghibah. Oh ini ghibah, kebiasaan ghibah di Indonesia sampai ke sana ngibahin orang, jangan, hati-hati. Ya, kemudian juga jaga pandangan ya bagi laki-laki. Ya jangan subhanallah orang Turki orang Rusia gitu ya, matanya kemana-mana gitu kan ya. Ingat kita tanah haram ini bahaya. Ya. Kemudian juga tabzir mubazir, biasanya pakai air dibuka maksimal kerannya, ya, airnya keluar banyak, dia sambil ngomong wudu gitu. Ini mubazir, ingat di tanah haram ini. Ya bahaya, jangan sampai tekor gitu ya. Kemudian juga jangan mengganggu manusia. Jangan mengganggu manusia, berbuat zalim. Mengganggu manusia banyak ya, mengganggu ya, baik itu menzalimi secara langsung, yang ngomongkan orang, ataupun misalnya kita menyakiti orang dengan bacaan Quran kita. Ya orang lagi sholat, kita baca Quran di Masjidil Haram, teriak-teriak, nyaring-nyaring. Dapat tuh kayak gitu biasanya. Biasanya orang Indonesia gitu ya. Orang kita berdoa, dia sebelah baca Quran, nah ibadah, tapi baca Qurannya nyaring Pak, teriak-teriak. Ya. Ini mengganggu saudara kita yang lain. Ya orang sebelahnya sholat, sebelahnya sedang berdoa, kan susah kita mau khusyuk berdoa. Dia ibadah, kita juga ibadah, kita sama ibadah. Maka jangan, kalau bisa jangan sampai mengganggu saudara kita yang lain. Ya udahlah, tuh baca Quran silakan baca, bukan dilarang, tapi suaranya itu loh, volumenya diperhatikan. Ya. Ingat ini di tanah haram ya, apalagi kalau sampai jatuh pada amalan kesyirikan, kebid'ahan ya, wa iyazubillah. Ini bahaya di tanah haram tadi. Taib. Selanjutnya adalah ya kita masuk Makkah untuk haji dan umroh wajib mengambil miqat. Ya, ada 3 keadaan manusia yang mengerjakan ibadah umroh ataupun haji terkait dengan miqat ini. Yang pertama adalah dia tinggal dalam batasan miqat, maka dia berihram dari rumahnya. Kemudian yang kedua, dia tinggal di kota Mekah. Orang yang tinggal di Mekah, TKI misalnya juga ya tinggal di Mekah sana, memang mukim di Mekah. Ya maka sewaktu dia ingin umroh, maka dia harus keluar Mekah. Tidak boleh pada umroh langsung masuk aja ke Masjidil Haram gitu. Tidak boleh, harus keluar dulu. Walaupun dia rumahnya depan Masjidil Haram gitu ya. Dia tinggal misalnya beli Zam-Zam Tower gitu ya. Dibelinya, tinggal mau umroh langsung ke depan, tidak boleh. Tetap harus keluar dulu. Harus ke Tan'im. Ya, miqat Ahlul Makkah. Kemudian orang yang tinggal di luar kota Makkah. Ya, tinggal di luar Makkah, misalnya seperti kita. Ya, tinggal di Indonesia, maka harus mengambil miqat. Dan miqat ini telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak boleh sekehendak hati kita, seenak udel kita gitu ya, tidak boleh. Ya udah Ustaz, ana mau ambil miqat nih Jakarta aja lah. Tidak bisa ya. Ini bukan agama buatan kita, bukan. Ini syariat Allah tabaraka wa taala. Allah menetapkannya. Ya, Allah telah menetapkan ini kalau seorang miqat, ini tempat-tempatnya dan ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak bisa dibuat, dibikin-bikin oleh manusia. Hatta Nabi Muhammad SAW itu pun tidak bisa menetapkannya. Ya, Rasul yang mulia Muhammad SAW adalah utusan Allah. Rasulullah menyampaikan ini loh yang Allah tabaraka wa taala perintahkan seperti ini.